Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tadi kita menyaksikan proses akad nikah yang berjalan dengan cepat deh. Berapa menit tadi proses akad nikah? Nggak sampai 1 menit. Ini kok rame kayak gini? Masya Allah. Iya, persiapan berapa lama? Berapa bulan persiapannya Bapak Dodi? 6 bulan. Masya Allah, 6 bulan persiapannya. Jadi untuk 1 menit itu persiapannya 6 bulan. Masya Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah karena memang tidak akan mudah kecuali Allah yang membuatnya mudah. Yang sulit kalau Allah berkehendak akan jadi mudah. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pengantin lawas sama pengantin anyar katanya. Pengantin lama sama pengantin baru, semoga rumah tangganya diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Buat pengantin baru, selamat mengarungi lautan yang penuh dengan ombak, penuh dengan badai dan banyak ikan hiunya. Ada seorang yang ditanya, jemaah, ini baru nikah 1 bulan, ditanya, ya apa nikah? Allah sen, kata dia. Jannah, kata dia. Pernikahan itu surga, kata dia. Ini baru nikah sebulan. Setahun kemudian ditanya, gimana pernikahan? Ya, syarrun la budda minhu. Kata dia, sebuah kesulitan yang memang harus dihadapin, kata dia. Jadi kalau hari ini, 2 hari ke depan, Ihsan sama Fira mungkin akan merasakan seneng-senengnya. Tapi ketahuilah, Allah tidak menjadikan kehidupan ini tempat bersenang-senang. Sejatinya Ihsan berhenti di 1 terminal, mengambil bekal untuk melanjutkan perjalanan yang lebih sulit lagi. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, dan kami memberikan bala kepada kalian, memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan dan keburukan. Dan satu hal yang perlu diingat bersama, wa ilaina turja'un. Kita sejatinya sedang melakukan perjalanan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat buat Ihsan dan para suami, pernikahan itu Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Proses yang hanya sebentar tadi, tapi bebannya berat. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan perempuan-perempuan itu mengambil dari kalian perjanjian yang berat sekali. Allah menyebut perjanjian antara Allah dengan para utusannya mitsaqan ghalidha. Ini menunjukkan bahwa seorang suami jangan berpikir untuk masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan janji yang dia buat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh semuanya menikah. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Kalau yang nggak punya, jangan nikah. Puasa itu solusinya. Kenapa? Karena pernikahan ini memang perjanjian yang berat yang Allah buat. Dan Allah memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana membina rumah tangga. Tapi kebanyakan kita berumah tangga tanpa ilmu. Sebagian kita berumah tangga karena cinta.
Karena senang, karena suka dia berumah tangga. Sebagian berumah tangga naudzubillah, dan ini yang banyak terjadi di negeri kita. Karena perzinaan dia berumah tangga. Di beberapa daerah tahun kemarin itu ada hampir 600 pengajuan pernikahan dini. Karena aturan pemerintah sekarang menikah umur berapa? 19 sekarang. Yang laki 19, yang perempuan 19. Ihsan sudah cukup umur? Cukup insya Allah. Nah, itu ada pengajuan jamaah lebih 600 atau hampir 600. Apa penyebabnya? Semua perzinaan. Anak SMA, anak yang baru kuliah, itu perempuan semua hamil di luar nikah. Akhirnya mereka dinikahkan karena terpaksa. Karena untuk menutupin aib, supaya nggak malu keluarganya, bukan karena bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal pondasi pernikahan itu harusnya takwa. Kalau masjid aja kata Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, masjid rumah Allah itu dibangun di atas ketakwaan. Bagaimana dengan rumah tangga yang dibangun oleh manusia? Maka kalau kita baca surat At-Talaq di Al-Quran, ada berapa surat jemaah? Ada berapa? Sebagian kita berapa? Wallahu a'lam. Ada 114 surat. Salah satunya namanya surat At-Talaq, surat perceraian. Nggak ada surat pernikahan dalam Al-Quran, yang ada surat perceraian. Di surat At-Talaq ini 5 kali Allah menyebutkan takwa. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Kata Allah, wahai nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan mereka pada masa iddah mereka. Hitung masa iddah itu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan kalian. Di masyarakat, apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, apa pandangan masyarakat? Jamaah, zalim suaminya ini, nggak tahu diri, istrinya hamil diceraikan. Gimana? Mana perasaannya? Padahal yang Allah sebutkan ceraikan mereka di masa iddah mereka, menceraikan istri dalam kondisi hamil, itu yang sunnah. Tapi karena kita nggak belajar, kita menganggap sesuatu yang benar salah, sesuatu yang sesuai dengan syariat menyelisihi syariat, sesuatu yang penuh dengan keadilan dianggap sebuah kezaliman. Itu masyarakat. Maka Allah katakan, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian. Maka nasihat ana buat Ihsan dan Fira, bangun rumah tanggamu dengan takwa. Apapun masalahnya, kalau orang itu bertakwa, selesai. Sebagian kita mengeluhkan sikap istrinya, sebagian istri mengeluhkan sikap suaminya. Maka solusinya apa? Wa man yattaqillaha. Ini di ayat kedua di surat At-Talaq. Allah katakan di akhir ayat kedua, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya sudah bertakwa, saya sudah sholat malam, saya sudah rajin puasa sunnah, saya banyak sedekah, tapi kenapa belum ada solusi? Karena engkau belum bertakwa. Loh, itu semua? Iya. Buktinya engkau merasa sudah baik. Orang bertakwa itu selalu merasa salah, selalu merasa kurang,
Sampai Allah ketika menyebutkan orang-orang bertakwa ini, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang yang terus berbuat dalam kondisi hati mereka takut. Ketika ayat ini turun, Aisyah itu tanya, apakah dia adalah orang yang berzina? Mereka adalah orang yang mencuri, orang yang minum khamr, kemudian takut hatinya. Bukan. Kata Nabi SAW, la yabnata siddiq. Bukan. Terus siapa mereka? Dia adalah orang yang rajin sholat, rajin sodakoh, rajin puasa, dan takut tidak diterima. Takut tidak diterima. Maka dia adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau antum merasa sudah bertakwa, berarti belum bertakwa. Janji Allah tidak pernah luput. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Solusi itu ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang mungkin merasa susah ekonominya, solusinya takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tatkala engkau bertakwa engkau akan jadi orang kaya. Enggak. Allah akan kasih berkah dalam kehidupanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra hilalun thumma hilalun walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. 2 bulan jamaah, 8 pekan, kira-kira 60 hari di rumah Nabi alaihi salatu wassalam kompornya tidak hidup. Sebagian rumah tangga sulit rezekinya, mulai marah-marah, temperamental suaminya. Suami bawa hasil sedikit, istrinya merasa nggak cukup. Ada di Jember seorang istri yang tiap hari dikasih suaminya 20.000. 20.000. Kata istrinya, ditanya, ya apa cukup? Cukup insya Allah. Cukup. Kenapa? Itu yang ada. Ketika orang punya 20.000 melihat 50.000, ya nggak bakalan cukup. Tapi ketika engkau memiliki 20.000 dan engkau merasa cukup, cukup. Rasul SAW masuk ke rumah istrinya. Hal min ta'am. Ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Kecuali air. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Itu solusi. Ketika kita merasa memang nggak ada, ya udah, terus kita mau ngapain? Mau marah? Emangnya kalau marah-marah rezekinya jadi lebih banyak? Emangnya kalau teriak-teriak fulus jadi keluar? Enggak. Ketika seorang merasa nggak ada makan, ya udah hari ini kita puasa. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Allah kasih solusi. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Di antara nilai takwa itu tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita itu bergantung sama tempat dia kerja. Ketika di PHK dia bingung. Sebagian kita itu ada yang bergantung sama suaminya, ada yang bergantung sama orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak punya duit, dia jadi bingung. Kemana Allah Azza wa Jalla? Makanya kadangkala Allah berikan ujian kepada seorang hamba yang bergantung kepada seseorang, Allah bikin mati itu orang. Allah bikin orang itu pergi. Dan 2019, 2020, bagaimana ketika Covid datang jamaah? Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang di PHK. Mati semuanya? Enggak, hidup mereka. Supaya orang tahu engkau tidak makan dari perusahaan. Engkau bukan makan dari tempat engkau kerja. Siapa yang kasih makan? Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan di sebuah hadis qudsi, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum. Kalian minta makan sama aku kasih makan sama kalian. Makanya sebelum tidur, ada doa sebelum tidur jemaah. Orang bertakwa baca tuh doa. Alhamdulillah
Allazi at'amana wa saqana wa awana wa kafana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Yang artinya alhamdulillah yang ngasih makan kita. Seorang istri juga baca itu. Padahal rizkinya lewat suami, tetap yang kasih makan Allah. Seorang anak yang rizkinya lewat bapaknya, baca doanya tetap alhamdulillahilladzi at'amana. Allah yang ngasih makan kita, yang ngasih minum kita juga Allah. Allah yang ngasih tempat tinggal sama kita. Padahal rumah atas nama bapaknya, rumah atas nama suaminya, tetapi tetap Allah yang kasih. Yang kasih itu Allah. Wa kafana, dan Allah yang mencukupi kita. Maka di sini ketika rumah tangga dibangun di atas takwa, selesai urusannya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupinya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah ada waktunya, tinggal nunggu aja. Solusi itu tinggal nunggu, rizki tinggal nunggu. Ketika tidak datang itu rizki, berarti datang ajalmu. Selesai. Waktu kita selesai. Maka nasihat ana, buat ihsan, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Ya, Fira bukan bidadari. Mungkin kau membayangkan Fira terlalu berlebihan. Enggak, dia manusia biasa. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bengkok dia. Istri-istri Nabi yang mereka melihat Nabi alaihissalam, subhanallah ya. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hafal ayat-ayat Quran banyak, yang mereka juga hafal hadis-hadis Nabi SAW, mereka semua tetap bengkok. Makanya kata Nabi SAW, khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau mau meluruskannya, patah. Kalau engkau tetap nggak diapa-apain, ya dia tetap akan bengkok. Terus solusinya apa? Fastamti wa fihinnal iwaj. Ini para laki-laki tolong dicamkan di benaknya, diukir di hatinya, bahwasanya engkau harus bersenang-senang sama dia, tapi dengan catatan dia bengkok. Engkau tahu dia bengkok. Jadi jangan menuntut lebih kepada istrimu. Istri lupa, istri marah, istri ngambek. Kadang-kala ya Allah gimana ini? Mana hafalan Qur'anmu? Mana hafalan hadismu? Enggak, dia tetap perempuan yang maunya dimaklumi, yang maunya diterima apa adanya. Bahkan Allah mengatakan Jalla Jalaluh, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya memberikan haknya, bukan hanya suami melaksanakan kewajiban, lah, tapi ma'ruf itu lebih dari itu. Jadi dalam bergaul jamaah, Islam ini mengajarkan dalam bergaul tidak seperti adab dagang. Engkau kasih, engkau bayar, aku kasihkan barang. Enggak. Itu akhlaknya pedagang. Tapi dalam Islam, Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu Islam. Kata Nabi SAW, ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Itu Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan, silman qata'ak. Sambung hubunganmu dengan orang yang memutuskanmu. Itu Islam. Makanya ketika engkau benci sama istrimu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apa? Ceraikan dia. Balikin kepada orang tuanya. Afwan, bapak mertua, kayaknya nggak cocok ini pak. Saya mau yang lainnya. Apa seperti itu? Apa mau ditukar? Enggak. Sabar. Selalu berbaik sangka sama Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kau benci, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Maka selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada kelebihan Fira. Kalau kekurangannya banyak. Ada orang ketika melamar pekerjaan ditanya, kamu nggak bisa apa? Selalu yang ditanya, kamu bisa apa? Pengalamanmu apa? Yang dilihat itu kelebihan, bukan kekurangan. Dan hari ini terjadi akad nikah.
Ya entah tadi persiapannya sudah lama, karena memang ana yakin Ihsan melihat kepada kelebihan Fira. Dan Fira pun mau sama Ihsan melihat kepada kelebihan. Kalau kekurangannya semua punya kekurangan. Tapi kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ada seorang istri dokter di Australia. Dia dulu sering curhat sama ana, Ustaz, ana setiap kali ketemu sama pasien yang kenal anak istrinya dokter itu, wallah Ustaz, semuanya mengatakan, ya Allah, bersyukur engkau ya dapat suami yang baik, yang soleh, macam-macam. Kata dia bukan suami yang baik, dia dokter yang baik. Sampai kata istrinya, sampai anak Ustaz kepingin jadi pasiennya dia, Ustaz. Kepingin jadi pasiennya dia. Bayangin, istri kepingin jadi pasiennya suami. Kenapa? Kalau istri datang minta fulus, kalau pasien datang bawa fulus. Itu perbedaannya. Makanya ketika kita menggaulin istri, kita harus lihat Allah, kita punya janji sama dia, kita punya janji sama orang tua dia, fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Itu janjinya. Maka jadilah orang yang terbaik buat Fira, kemudian yang terakhir buat Ihsan, dan buat para jamaah di sini, para suami ini. Suami yang sudah lama jadi suami, yang kadang-kala merasa sudah baik, yang merasa sudah memberikan hak-hak istrinya, sandang, pangan, papan semua terpenuhi, bahkan lebih dari itu. Tapi tugas suami yang paling besar itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Ada suami yang bawa uang haram kasihkan kepada istri. Dia pikir selesai tugasnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas suami. Jangan berharap suami masuk surga karena dia merasa saya sudah soleh. Engkau harus mempertanggungjawabkan istrimu. Sampai Qais Ibn Amr al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah. Boleh jadi kelak ada wanita yang menggugat suaminya pada hari kiamat. Di depan Allah dia mengatakan, ya Rabbi hadza zawji. Ya Allah, ini suamiku nih. Ma'allamani wala addabani. Dia enggak pernah ngajarin aku, enggak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia hanya menjadi mesin mencari uang. Bas, bawa roti dari pasar, bawa beras, hanya itu tugasnya. Jangan sampai jamaah ada neraka jahanam yang menunggu kita, dan kita tidak bakal masuk surga kecuali melewati neraka jahanam itu. Tapi yang terakhir juga buat Fira dan buat emak-emak yang ada di belakang sana, semoga suara anak sampai ke sana. Jadilah kalian semua wanita yang terbaik, karena ternyata kebanyakan wanita itu di neraka. Bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka tidak puasa, tapi ternyata satu masalahnya, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur sama suaminya, mereka kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahun ad-dahr. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun sama salah satu dari mereka, kemudian mereka melihat engkau melakukan kesalahan, apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku gak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku, gak pernah engkau berbuat baik sama aku, padahal setahun berbuat baik. Dan ketika Nabi ditanya siapa wanita yang paling baik, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Jadi biasanya emak-emak ini menyenangkan hati kalau keluar rumah. Suami kalau melihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Itu pertanda dia gak cantik di rumah. Padahal yang paling baik adalah yang kalau dipandang menyenangkan hati suami, kalau disuruh taat dan patuh sama suaminya, kalau suaminya sedang di luar rumah, tidak bersama dia, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.